Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Nama ibu adalah Sekar Arunggita Absari, atau kalian bisa memanggil ibu dengan nama Ibu Sekar. Kali ini kita akan mempelajari tentang tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 3. Selanjutnya kita akan mendengarkan suatu cerita berjudul Bermain, Simpai, dan Membuat Jus Jambu Biji. Setelah Udin dan teman-teman memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Lalu mereka mengajak untuk bermain simpai bersama. Mereka bermain simpai bergantian dengan gembira. Mereka sangat asyik bermain simpai sampai mereka lelah dan haus. Kemudian Udin mempunyai ide untuk membuat jus jambu yang segar dari hasil memetik jambu bersama. Lalu, mereka membuat jus jambu biji. Mereka membagi tugas. Beni, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender atau alat pemotong dan penghancur buah, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, es batu, gula, dan susu. Ini semua adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jus jambu biji. Sekarang kita lihat bagaimana cara membuat jus jambu biji. Mari kita lihat bersama cara membuatnya. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Dengan membagi tugas, membuat jus akan menjadi mudah dan cepat selesai. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Pertama, jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian, masukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke dalam gelas. Nah, setelah itu jus siap untuk diminum. Beni dan teman-teman sangat senang. Nah, adik-adik, tadi ada beberapa alat dan bahan yang digunakan untuk membuat jus. Sekarang kita kelompokkan ya. Benda-benda ini termasuk benda padat atau benda cair. Sebelumnya, mari kita baca tentang definisi dari benda padat dan benda cair itu sendiri. Yang pertama, benda padat adalah benda yang mempunyai bentuk tetap, ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai tidak akan berubah. Begitupun jika dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Lalu definisi benda cair. Benda cair sendiri berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Contohnya adalah air teh. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang definisi benda padat dan benda cair. Lalu selanjutnya kita akan mengelompokkan benda padat dan benda cair berdasarkan teks cerita, bermain simpai, dan membuat jus jambu biji. Sekarang kita kelompokkan yuk benda-benda di samping, manakah yang termasuk benda padat dan manakah yang termasuk benda cair. Yang pertama adalah blender. Ayo, masuk yang mana ya anak-anak? Ya, blender termasuk dalam benda padat. Yang kedua adalah gelas. Gelas termasuk benda apa ya? Ya, gelas adalah benda padat. Yang ketiga adalah pisau. Pisau juga termasuk benda padat karena bentuknya yang tidak berubah. Lalu selanjutnya ada sendok. Sendok juga termasuk benda padat. Lalu ada alat saringan untuk menyaring jus jambu biji. Alat saringan termasuk pada
benda padat. Wah, yang sejauh ini sudah menjawab dengan benar semua. Selanjutnya adalah es batu. Ada yang bisa menebak es batu itu benda cair atau benda padat ya? Jawabannya adalah benda padat, karena es batu adalah benda cair atau cairan yang dibekukan dan menjadi benda padat. Selanjutnya, kita memiliki gula pasir. Nah, gula pasir itu adalah benda padat. Siapa yang sudah menjawab semuanya dengan benar? Atau ada yang salah ya tadi menjawabnya? Selanjutnya, ada dua benda lagi. Satu adalah susu. Susu adalah benda cair. Dan yang kedua adalah air putih atau air biasa. Air biasa masuk ke... Tentu saja maksudnya ke benda cair atau cairan karena bentuk air putih adalah cairan. Jadi yang termasuk benda padat adalah blender, gelas, pisau, sendok, gula pasir, es batu, dan penyaring. Sedangkan benda cairnya adalah susu dan air putih. Sekarang kita hitung jambu-jambu yang sudah dipetik yuk. Kita hitung dulu. Ada 3 jambu digabung dengan 3 jambu. Jika digabung menjadi bentuk perkalian, maka kita hitung dulu kelompoknya ada berapa. Di gambar ada 2 kelompok jambu, berarti 2 dikali 1, 2, 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan, ayo berapa? 2 kali 3. Untuk lebih mudahnya, kita buat dalam bentuk perjumlahan. Berarti 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3. Berarti hasilnya adalah 6. Nah, Ibu ada contoh selanjutnya. Ada 2 kelompok jambu lagi. Dan bisa dilihat masing-masing kelompoknya ada 4 buah jambu. Berarti jika dibuat dalam bentuk perkalian sama dengan 2 dikali 1, 2, 3, 4 sama dengan bentuk penjumlahannya adalah 4 ditambah 4 sama dengan 8. Jadi setelah melihat contoh tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Dan 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4 sama dengan 8. Jadi, perkalian dengan 2 sama artinya menjumlahkan dengan bilangan itu sendiri. Sekarang, 3 dikali 1 sama dengan, ingat aturan perkalian ya, bukan 3-nya yang ada 1, tetapi 1-nya yang ada 3, alias, kalau dibuat dalam penjumlahan, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang kita mengalihkan 4 dikali 1. Kita buat penjumlahannya yuk. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi, semua bilangan jika dikalikan 1, hasilnya sama dengan bilangan itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengalihkan bilangan 0. 3 kali 0 sama dengan 0-nya yang ada 3. Jika dibuat penjumlahan, maka menjadi 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kenapa hasilnya 0? Karena semuanya adalah bilangan 0. Jadi, hasilnya juga akan 0. Sekarang 4 kali 0 sama dengan 0-nya ada 4. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0.
Nah, jadi semua bilangan jika dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Nah, setelah mempelajari tentang ragam benda dan juga perkalian, kita akan mempelajari tentang gerak jalan. Ibu akan mempraktekannya ya. Ibu akan mempraktekkan tentang 3 rangkaian gerakan berjalan. Yang pertama, kalian harus berdiri dengan tegak. Lalu yang kedua adalah melangkahkan kaki. Seperti ini ya. Lalu setelahnya adalah kalian menjinjit. Ibu lepas dulu biar lebih jelasnya. Menjinjit seperti ini. Kalian bisa berjalan dengan menjinjit atau menjinjit dengan diam saja. Nah, itu tadi adalah rangkaian-rangkaian gerakan yang kalian harus menirukannya. Lalu kalian videokan dengan bantuan orang tua atau kakak kalian. Lalu